Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Ahad kita jadwalkan ngaji kitab yang akan kita bahas. Nama kitabnya yaitu Bulughul Maram. Nama panjangnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini dikarang oleh ulama yang sangat luas keilmuannya. Beliau dijuluki Al-Hafidz. Al-Hafidz itu adalah bukan hanya hafal Al-Quran, karena ulama-ulama dulu hafal Al-Quran itu semenjak mereka masih kecil, yaitu antara umur 7, 9 sampai 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Jadi kalau imam yang mengarang kitab ini, beliau hafal Al-Quran di umur 9 tahun. Jadi Al-Hafidz itu bukan hanya hafal Al-Quran, semenjak kecil sudah hafal Al-Quran, tapi yang dinamakan Al-Hafidz itu adalah yang hafal ratusan ribu hadis. Setidaknya seorang ulama dikatakan Al-Hafidz jika mereka bisa menghafal atau di luar kepalanya itu sudah hafal 200.000 hadis. Paling tidak 200.000 hadis. Bukan matannya saja, tapi termasuk rijalul hadisnya, perawi-perawinya. Dan dari siapa hadis itu disampaikan. Misalkan Rasulullah SAW bersabda, disampaikannya oleh sahabat siapa? Kan gitu. Sahabat kan di sini banyak, ada ribuan. Belum nanti rijalul hadis, satu hadis itu kadang perawinya ada 7, ada 9 orang. Nah itu Al-Hafidz, jadi hafal ratusan atau 200.000 hadis. Ya, nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali. Jadi Ahmad putranya Ali. Ali punya ayah namanya Muhammad. Muhammad punya ayah namanya Hajar. Jadi alam kunyahnya ngambil ke kakek buyutnya yaitu Hajar. Karena beliau pernah singgah di daerah Askelon, yaitu daerah dekat Gaza, daerah kekuasaan Palestina. Jadilah beliau landi sebagai Al-Asqalani, orang Asqalan. Padahal beliau lahirnya adalah di Mesir. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 12 Sa'ban tahun 773. Tahun 773. Jadi tahun itu adalah tahun wafatnya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir wafat tahun 774. Kalau beliau lahir 773. Wafatnya beliau masih di Mesir, yaitu pada tahun 852. Jadi yang sering kita kenal beliau itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karangan beliau cukup banyak, sekitar 150 karangan, yang sebagian besarnya adalah mengenai masalah ilmu hadis. Kita kenal ada Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Beliau yang karang. Itu sekitar ada 17 sampai 18 jilid Fathul Bari. Dan yang akan kita kaji kali ini adalah kitabnya kecil tipis. Namanya Bulughul Maram.
Nama panjangnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulugh itu dari kata balagha. Balagha itu sampai. Maram itu adalah dari kata Roma. Roma itu tujuan. Sampainya berbagai tujuan. Min Adillatil Ahkam. Min harfu jar. Min Adillatil Ahkam. Adillati itu dari jamak dari mufradnya dalil. Jadi min Adillatil Ahkam. Ahkam itu mufradnya hukum, hakama, hukmun. Jadi mencapai tujuan dari dalil-dalil hukum syariat Islam. Yang mana syariat Islam ini diambil dari perkataan atau perbuatan atau takririyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperbuat Rasul, dan apa yang didiamkan Rasul dari perbuatan sahabat, itulah yang dinamakan hadis atau sunnah. Nah, kitab ini adalah ringkasan yang mencakup berbagai macam dasar-dasar dalil untuk tujuan menetapkan hukum suatu perkara. Dalam kitab ini kira-kira ada pembahasan sekitar 17 tema pokok pembahasan. Dari mulai pembahasan thaharah sampai pembahasan at-tarhib wa targhib. Mudah-mudahan kita bisa membahas sampai selesai. Kalau di kitab saya ini jumlah seluruh hadisnya itu sekitar 1596. Di kitab aslinya 1596. Baik, kita mulai pembahasannya. Sebetulnya kemarin sudah pernah dibahas sampai 4 hadis dari kitab Thaharah ini, tetapi belum saya upload, dan sekarang mohon izin saya akan membahas ulang supaya nanti jika meneruskan pembahasan yang kemarin kita tidak rancuh dalam masalah pemahaman. Tadi sudah kita bahas, pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau di sini membuat muqaddimah. Jadi yang seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah kitab ringkasan hadis. Jadi satu hadisnya itu tidak full. Satu hadisnya itu adalah untuk menerangkan hanya di bab itu. Misalkan bab masalah air, yang diterangkan dari satu hadis itu adalah diambil masalah airnya saja. Diambil masalah pembahasan air, tidak panjang lebar, langsung ke pokok intinya. Nah, kitab ini adalah secara umum, secara garis besar kebanyakan mengambil dari kutubus sittah. Kutubus sab'ah. Kitab induk hadis. Itu ada 7. Musnad 1, 2 Sahih, 4 Sunan. Yaitu Musnad Imam Ahmad pertama, yang kedua Sahih Bukhari, yang ketiga Sahih Muslim, yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima Sunan Ibnu Majah, yang keenam Sunan At-Tirmidzi, yang ketujuh Sunan An-Nasa'i. Itu kitab ini ngambil dari kutubus sab'ah itu. Jadi nanti kita ketahui akhrajahu khamsah. Jadi hadis ini ada di 5 kitab induk hadis. Apa saja 5 kitab induk hadis itu? Ya, yang 7 tadi selain daripada Bukhari Muslim. Misalkan gitu, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Nanti ada akhrajahu salasah, ada muttafaqun alaih.
Kalau muttafaqun alaih, setidaknya hadis tersebut ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Baik, tidak bertele-tele untuk masalah pembukaan, itu saja yang perlu kita ketahui. Pengarang kitab ini adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan pokok dari pembahasan ini adalah fikih. Jadi kita nanti akan ketahui bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara bertoharohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah Idul Adha. Jadi pemecahan-pemecahan masalah di masyarakat kita, khusus masalah agama, itu insya Allah ada di sini. Kebanyakan saya ditanya masalah hukum-hukum masalah agama, terutama yang kemarin Idul Adha, saya ambilnya adalah dari kitab ini. Baik, yang akan kita bahas dari pertama, dari 17 pokok pembahasan, yaitu pokok pembahasan yang pertama adalah Kitabut Toharoh, kitab masalah toharoh, atau pembahasan masalah bersuci, toharotun. Toharoh, sebelum kita ke babnya, nanti toharoh ini ada beberapa bab. Yang pertama adalah babul miyah, bab masalah air. Sebelum ke sana, kita ketahui dulu apa toharoh itu. Toharoh secara bahasa adalah bersih dari kotoran, baik kotoran itu terlihat atau indrawiyah, atau kotoran itu maknawi, tidak terlihat. Jadi bersih dari kotoran-kotoran, baik secara indrawi ataupun maknawi. Itu secara bahasa toharoh. Secara istilah atau terminologi, toharoh itu adalah terangkatnya hadas oleh air atau oleh tanah atau debu, dan hilangnya najis. Jadi terangkatnya hadas oleh air atau debu dan hilangnya najis. Jadi lingkup dari toharoh ini adalah sebetulnya yang pertama terangkatnya hadas, yang kedua hilangnya najis. Bahasa Arabnya terangkatnya hadas itu adalah irtifaul hadas, terangkatnya hadas. Kalau bahasa untuk hadas, karena kotoran bersifat maknawi, artinya tidak terlihat. Misalkan kita punya hadas karena saya tadi buang air kecil. Saya sudah, meskipun sudah dibersihkan sisa air kecil, pembuangan air kecil itu, tetapi saya masih berhadas. Artinya saya tidak suci lagi. Karena sebab tadi buang air kecil, meskipun buang air kecilnya sudah saya bersihkan, baik secara mahal tempatnya ataupun tempat keluarnya dari pembuangan air kecil itu. Meskipun sudah dihilangkan, tapi tetap saya statusnya itu adalah yang memiliki hadas. Untuk mengangkat hadas itu kembali untuk menjadi suci, maka istilahnya itu adalah irtifaul hadas, mengangkat hadas. Jadi maknawi, sifatnya tidak terlihat. Itu masalah toharoh. Jadi irtifaul hadas. Yang kedua adalah izalatun najasah, atau menghilangkan najis. Jadi kotoran yang bersifat indrawi yang bisa kita lihat, itu namanya dalam bahasa Arab, sesuatu yang terlihat itu dimaknai dengan izalatu, penghilangan. Misalkan ada kotoran di sini, misalkan kotoran cicak. Nah, untuk bisa menjadi suci lagi di sini, kita harus menghilangkan jenis dari najisnya itu. Itu kotoran cicaknya harus dihilangkan. Itu namanya izalatun najasati. Jadi menghilangkan najis dari tempatnya. Sudah tidak kelihatan najisnya, sudah tidak tercium baunya, nah maka itu sudah kembali suci. Nah, itu. Jadi pembahasan toharoh itu yang pertama adalah irtifaul hadas, mengangkat hadas, dan izalatun najasati, menghilangkan jenis dari najisnya. Maka ketika dua itu sudah dilakukan, kembalilah menjadi suci. Itu. Baik.
Sebelum ke hadis yang ada di sini, hadis yang pertama, saya akan mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa dalam Al-Quran ayat 6 dari surah Al-Ma'idah, di sana di terakhir ayat itu ada wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wudu atau menyuruh kita tayamum itu bukan untuk membuat kita menjadi berat. Tetapi kata Allah liyutahhirukum, untuk mensucikan kalian semua. Jika kalian sudah suci, wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan akan kami sempurnakan nikmat kepada kalian semua, la'allakum tashkurun. Sehingga dengan merasakan nikmat bahwa itu adalah nikmat dari Allah, maka secara otomatis kita timbul rasa syukur. Baik. Dari sana maka Al-Ghazali mengatakan tingkatan dari taharah itu ada 4. Tingkatan bersuci itu ada 4. Tingkatan membersihkan itu ada 4. Tingkatan yang paling pertama adalah membersihkan badan dari hadas dan najis. Yang pertama itu membersihkan badan dari hadas dan najis. Itu tingkatan yang pertama bersuci. Tingkatan yang kedua adalah membersihkan anggota tubuh dari dosa. Membersihkan mata yang tadi sempat berbuat dosa kembali menjadi bersih. Membersihkan tangan yang tidak sengaja kita telah membuat dosa, itu kembali menjadi bersih. Membersihkan kaki yang tidak sengaja berbuat dosa. Nah, itulah makna dari toharoh yang kedua. Tingkatan toharoh atau tingkatan membersihkan diri yang kedua itu adalah pembersihan anggota badan dari segala sesuatu yang pernah anggota badan itu berbuat dosa. Tingkatan membersihkan atau toharoh yang ketiga adalah membersihkan hati dari segala sesuatu sifat yang tercela. Ujub, merasa diri paling benar dalam ibadah. Riya, ibadah ingin dilihat oleh orang lain. Takabur, merasa diri paling besar di sini karena paling berkuasa, paling memiliki, merasa paling banyak ilmunya, merasa paling kaya, misalkan takabur. Nah itu. Jadi toharoh itu adalah untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, termasuk sifat hasad. Jadi membenci orang lain ketika orang lain itu mendapatkan nikmat. Hasad. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan toharoh yang keempat yang paling tinggi adalah membersihkan hati dari segala sesuatu tujuan selain daripada Allah. Ibadah kita itu sebetulnya untuk siapa? Untuk dilihat manusia, karena kita malu tidak berjamaah. Untuk siapa ibadah kita sebetulnya? Nah itu tingkatan taharah yang paling tinggi adalah membersihkan hati dari segala sesuatu selain daripada Allah. Sesuatu itu tidak ada, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan harus baik, dan kebaikan itu kita khususkan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, liwajhillah, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang keempat. Yang pertama tadi adalah membersihkan dari hadas dan najis. Itu yang umum yang biasa kita lakukan. Kalau punya hadas kecil ya kita wudu, kalau punya hadas besar ya kita mandi kan gitu. Atau kalau ada najis ya kita bersihkan. Cukup sampai di sana tingkatannya yang kebanyakan orang lakukan. Tingkatan yang kedua adalah membersihkan
anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Yang keempat adalah membersihkan hati dari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke sana Imam Al-Ghazali memaknai makna thaharah. Maka dari itu, ma yuridullahu, tidaklah Allah bermaksud liyaj'ala alaikum, untuk menjadikan kalian semua min harajin, menjadi susah payah. Walaki yuridu liyutahhirkum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian itu suci. Suci badan, suci hati. Maka dari itu setelah kita mengkhususkan niat hanya karena Allah, karena itu bersuci, mensucikan niat hanya untuk karena Allah, liyutimma ni'mata alaikum, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat kepada kita semua. La'allakum tashkurun, dan pada akhirnya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah nikmat, dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari penyadaran itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat karena kita bersyukur. Kita memberikan sedekah karena kita bersyukur sudah mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada orang lain karena kita bersyukur. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Itu tujuan thaharah sebetulnya ke sana, untuk mensucikan hati. Hanya ibadah, segala sesuatu aktivitas kita itu hanya ditujukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penyucian diri kita. Karena kita kalau sudah ikhlas, artinya kita sudah suci, sudah tidak ada lagi duniawi di dalam diri kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, miftahus sholati at-tahuru. Ini dalam Abu Dawud ada, dalam At-Tirmidzi ada, dalam Ibnu Majah ada. Jadi miftahus sholati at-tahuru, kunci sholat itu adalah bersuci. Kita mungkin bertanya, kenapa harus thaharah dulu yang dibahas, bukan langsung ke sholat? Karena rukun iman itu nggak ada thaharah, kan gitu. Rukun Islam itu tidak ada thaharah. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tidak ada thaharah. Tapi thaharah itu adalah syarat untuk mengerjakan rukun Islam itu. Sholat, jika tidak thaharah dulu tidak sah. Karena tadi hadisnya, miftahus sholati at-tahuru. Kunci dari sholat itu adalah permulaannya thaharah. Jadi apapun yang wajib dalam sholat, wajib pula syaratnya kita penuhi. Misalkan kita mau bikin SIM. Kata tempat pembuatan SIM, syaratnya Bapak harus ada KTP, fotokopi KTP misalkan. Terus syarat yang keduanya ada biaya administrasi. Terus syaratnya ada foto misalkan. Jika syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, maka tidak bisa kita membuat SIM, kan seperti itu. Artinya sholat pun seperti itu. Kita habis buang air kecil atau buang angin, langsung sholat, tidak bersuci terlebih dahulu, kan tidak kaci sholatnya. Nah itu. Jadi miftahus sholati at-tahuru. Jadi pembuka sholat atau kunci dari sholat itu adalah bersuci. Ada juga hadis dari riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syartul iman, bahwa thaharah itu adalah syarat iman atau salah satu daripada iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu semuanya, jika kita ingin mengimani
semua rukun iman itu syaratnya adalah harus toharoh, bersih hati dulu gitu kan. Karena ada seorang yang non muslim ketika ingin masuk Islam, maka dia kan disyaratkan untuk mandi dulu kan, untuk toharoh dulu. Sunnahnya seperti itu. Baik, itu makna dari toharoh. Tidak hanya kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, sebagian hadis mengusap kuping, kemudian membasuh kaki. Tidak hanya membasuhnya saja, tetapi kita maknai bahwa bersamaan dengan membasuh itu, bersamaan pula kita meniatkan dalam diri kita bahwa dosa-dosa yang dihasilkan dari tangan, dari kaki, dari kepala, dan dari mata yang ada di muka itu semua bisa bersih kembali, dan kemudian setelah toharoh kita bisa tidak terjerumus lagi kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Baik, kitabut toharoh yang pertama adalah kitabut toharoh. Kitabut toharoh ini yang pertama yang dibahas adalah babul miyah, babu al-miyahi, bab mengenai air. Kemarin kita sudah bahas beberapa hadis, kita habiskan saja sampai pembahasan kita kemarin. Kemudian nanti kita lanjutkan ke terakhir pembahasan yang kemarin. Babul miyah, bab masalah air. Miyah itu adalah jamak, mufradnya al-ma'u, air. Hadis yang pertama, jika bapak-bapak ada kitab terjemahannya yang kemarin sudah dibagikan, itu ada di halaman pertama kalau nggak salah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, mengenai air laut. Kata Nabi, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci airnya, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, halal dimakan bangkainya. Akhrajahu arba'ah. Hadis ini ada di 4 kitab induk hadis, termasuk ada di Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Abi Syaibah wa Abdullahu. Wasahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Warawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi mazhab yang mu'tamad yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad meriwayatkan juga hadis ini. Bahkan kata Imam Syafi'i, hadis ini adalah setengah pengetahuan bersuci ada dalam hadis ini. Hadisnya adalah huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci airnya dan bisa mensucikan, dan al-hillu maitatuhu, bangkainya dari air, dari binatang laut itu bisa dimakan. Baik, kita bahas. Jadi hadis ini sahih. Jadi lebih daripada 36 ulama mensahihkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Tadi dikatakan bahwa huwa at-tahuru ma'uhu, kata Nabi. Air laut itu adalah suci airnya. Suci airnya. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bicara seperti itu? Karena sebetulnya hadis ini panjang. Tadi sudah dibahas bahwa hadis ini adalah ringkasan. Jadi untuk membahas satu tema tertentu, jadi tema itu yang teksnya itu yang hanya diambil dalam bab ini. Sebetulnya hadisnya panjangnya seperti ini, bahwa ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sering bepergian dan bepergian saya itu melewati lautan. Tetapi saya hanya membawa perbekalan air yang hanya bisa untuk diminum. Bagaimana saya wudu bersuci di sana? Wudu kalau punya hadas kecil, mandi apabila punya hadas besar. Bagaimana nih? Di tengah laut gitu kan?" Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu tahur. Perlu diketahui, tahur di sini adalah tohirun mutahhirun istilahnya.
Tohirun itu secara substansinya air laut itu adalah suci. Mutohirun, dan bisa mensucikan. Jadi bahasa tohurun itu adalah suci dan bisa mensucikan. Ada yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ada misalkan air kopi kan suci, tapi tidak bisa dipakai wudhu. Air susu misalkan suci, jadi sifatnya hanya suci saja, tohirun, tapi tidak muttohirun, tidak bisa mensucikan. Tetapi air laut adalah suci substansinya, jadi keadaannya memang suci dan bisa juga mensucikan. Bisa pakai wudhu, bisa pakai mandi besar, bisa juga pakai izalatun najasati, bisa pakai membersihkan najis. Itu. Jadi bahasa tohuru itu adalah suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci saja tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, air laut ini adalah ya suci iya, mensucikan sifatnya iya. Pakai wudhu bisa, pakai mandi besar apabila kita punya hadas besar bisa, pakai adus lah ya gitu. Dan pakai untuk menghilangkan najis bisa, misalkan kita buang air besar di laut gitu, cebok dengan air laut bisa. Karena kata para ahli kadar garam yang ada di air laut itu justru bisa sifatnya bisa sangat membersihkan berapa kali lipat daripada air biasa. Karena ada kadar garamnya. Kadar garamnya lebih tinggi gitu. Ya. Itu yang pertama, bahwa air laut bisa kita pakai wudhu, bisa kita pakai mandi besar, bisa kita pakai untuk menghilangkan najis. Itu yang pertama hukumnya dari hadis ini. Yang kedua, al-hillu maitatuhu, bahwa air laut, binatang yang ada di laut ini, andai kata dia sudah menjadi bangkai, halal untuk dimakan. Misalkan kita lagi di laut, misalkan lapar, nggak ada makanan, ada bangkai ikan, boleh itu halal dimakan. Al-hillu maitatuhu, halal untuk dimakan. Nah, berkenaan dengan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya untuk dimakan, maka berbeda pendapat para ulama. Karena berkaitan penduduk laut itu banyak, tidak hanya ikan, tapi ada juga anjing laut misalkan kan gitu. Ada singa laut, ada kepiting, ada buaya misalkan kan gitu. Gimana itu hukumnya? Baik, kita ambil dari mazhab yang 4. Pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya ikan saja yang halal untuk dimakan dari penduduk laut itu. Hanya ikan saja, yang lainnya tidak halal. Misalkan anjing laut menurut Imam Abu Hanifah tidak halal. Misalkan ada kuda laut tidak halal. Kepiting misalkan tidak halal. Yang halal itu hanya ikannya saja, yang hidup hanya di air. Tetapi ketika dia tidak di air, dia tidak bisa hidup. Nah, berarti kan itu sifat seperti itu kan ikan. Nah, ikan saja yang bisa dimakan menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa yang halal dimakan dari penduduk laut itu adalah semuanya boleh dimakan. Termasuk tadi misalkan ada kepiting, ada singa laut, ada ya pokoknya penduduk laut itu halal dimakan. Misalkan termasuk lumba-lumba boleh dimakan, asalkan jangan 3 yang dimakan dari penduduk laut, yaitu ular, kodok, dan buaya. Ya, Imam Ahmad mengatakan yang tidak boleh dimakan dari laut itu adalah kodok, ular, buaya. Selain daripada itu boleh dimakan. Ular dan kodok karena binatangnya kotor, kata Imam Ahmad,
Dan buaya karena binatang bertaring. Dan buaya ini salah satu hewan kalau memang dilatih bisa dipakai untuk berburu. Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu pendapatnya. Baik. Sekarang Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang halal dimakan dari binatang laut itu semuanya. Karena berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran ayat 96 dari surat Al-Maidah dikatakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri." Dihalalkan untuk kalian semua binatang buruan laut. Dalil yang pertama itu. Jadi semua yang ada di lautan itu halal untuk dimakan kata Imam. Binatang yang ada di lautan halal untuk dimakan. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan dasar yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Uhillat lana maitatani." Ada dua yang dihalalkan untuk kami. Kami itu maksudnya Rasulullah dan para umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang dihalalkan. Yang pertama al-jaradu. Al-jaradu itu adalah belalang. Kalau sudah meninggal belalang, misalkan wafat, itu boleh dimakan. Wal hutu, hut itu kalau kita lihat dari kamus, itu hut itu adalah ikan. Dan Imam Syafi'i mengatakan al-hut itu adalah binatang laut. Apa saja selain ikan termasuk boleh dimakan. Itu. Jadi sudah tadi Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dari pengertian al-khillu maitah tuhu. Hadis yang pertama dari Bulughul Maram ini kita sudah bahas ya. Maksudnya sudah paham. Jadi boleh kita wudhu di laut, boleh kita mandi di laut, boleh kita menghilangkan najis dari air laut. Dan bangkai yang halal dimakan itu seperti apa? Kalau kita mazhabnya Syafi'i, ya kata Imam Syafi'i boleh semuanya. Karena berdasarkan Al-Maidah 96 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani, al-jaradu wal hutu." Udah beres hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci, substansinya itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu apapun. Umumkah hadis ini untuk semua air yang ada? Bahwa kita lihat syarah dari hadis ini. Bahwa hadis ini menceritakan masalah sumur Budoah. Sumur Budoah itu adalah sumur yang ada di sekitaran Masjid Nabawi pada saat itu. Tanah yang akan dijadikan masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Madinah itu sebelum dinamai oleh Nabi sebagai kota Madinah, namanya itu adalah Yasrib. Yasrib itu adalah kota wabah penyakit. Karena orang banyak yang berpenyakit di sana. Kenapa banyak penyakit? Ya karena jorok. Habitnya itu jorok, kebiasaannya itu jorok. Jadi buang sampah di mana saja. Dan ada sumur yang namanya Budoah tadi. Sumur ini adalah tempat pembuangan segala sesuatu yang busuk. Misalkan ada bangkai anjing dibuang ke sana, bekas kotoran haid dibuang ke sana. Namanya sumur Budoah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu di sana. Nabi SAW wudhu di sumur itu. Sumur itu kata Imam Abu Dawud dalamnya sekitar 6 hasta lah. 6 hasta berapa meter itu? 6 hasta lah ya. Kalau satu hastanya setengah meter berarti 3 meter dalamnya. Nabi wudhu di sana. Sebelum wudhu Nabi meludahi dulu sumurnya. Atau setelah wudhu meludahi sumurnya, saya lupa. Dan air yang ada dalam sumur itu bening. Seperti halnya mengalahkan beningnya air yang ada di tempat lain. Maksudnya yang ada di sekitaran Madinah.
Padahal itu tempat pembuangan sampah. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi wudhu di sana. Para sahabat orang Madinah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, itu kan sumur budoah. Maksudnya kenapa engkau wudhu di sana? Bukannya itu najis? Nah maka keluarlah sabda beliau ini, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa menajiskannya segala sesuatu apapun. Cuma sayang sumur tersebut sekarang ini ditutup oleh pemerintahan Arab Saudi. Itu yang kedua. Jadi sesungguhnya air ini suci pada substansinya, pada asalnya. Tidak ada yang bisa mengubah kesuciannya segala sesuatu apapun. Baik, hadis yang ketiga, hadis yang kedua sudah tadi, itu masalah sumur budoah. Hadis yang ketiga adalah dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya segala sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak bisa berubah najis. Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali kecuali sesuatu ghalaba yang bisa mengkontaminasi sesuatu itu ala rihihi, terhadap bau air, wa ta'mihi, terhadap rasa air, wa launihi, dan terhadap warna air. Ya, hadis ketiga ini dikeluarkan dari akhrajahu Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan mendhaifkan Abu Hatim. Baik. Hadis yang ketiga dari bab miyah ini adalah menceritakan bahwa air itu tidak ada yang bisa menajiskannya segala sesuatu apapun, kecuali sesuatu itu merubah terhadap sifat air. Sifat air kan tawar, bening dari warna, tawar dari rasa, dan tidak berbau kan. Nah apabila sesuatu masuk ke dalam air itu dan sesuatu itu merubah air sehingga air itu menjadi berubah sifatnya, yang tadinya tawar menjadi berasa gitu, yang tadinya tidak berbau menjadi bau, yang tadinya bening menjadi berubah warna menjadi hijau kah atau hitam kah. Nah, itu artinya ketika air berubah seperti itu, maka hilanglah fungsi air sebagai thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Kalau sesuatu itu suci, kena ke air dan merubah air itu warna, rasa, dan baunya, tapi sesuatu itu yang mengenai air itu suci, maka air itu suci tetapi tidak bisa mensucikan. Misalkan ada air satu ember, dimasuki sirup marjan misalkan satu botol, air itu tetap suci tetapi tidak bisa mensucikan karena sudah berubah rasa jadi manis misalkan, warnanya sudah merah, baunya sudah rasa koko pandan gitu kan. Baik, jadi air itu pada dasarnya suci. Hadis yang ketiga ini, kecuali ada yang merubahnya, rasa, bau, dan warna. Hadis nomor 4 walil Baihaqi, dan hadis menurut Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Jadi air itu suci kecuali berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya, binajasatin karena sesuatu najis, tahdutsu fihi yang bercampur ke hadis itu, ke air. Jadi kalau ada najis masuk ke dalam air dan air itu menjadi rubah bau, rasa, dan warna, maka sudah tidak suci dan mensucikan. Artinya berubah yang tadinya suci menjadi najis, jadi munajjasah, jadi menajiskan juga kalau kita kena terhadap air itu. Jadi sifatnya sekarang jadi najis dan menajiskan bagi orang yang memegangnya. Atau najis itu yang sudah najis kena ke pakaian kita, berarti pakaian kita menjadi najis pula karena tercipat air itu. Baik, hadis yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah yang kelima ini. Wa an Abdillahi
bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, yaitu Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab. Berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabatha wa fi labdin lam yanjus, akhrajahu arba'ah wa sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u, jika air kullataini, dua kula, banyaknya dua kula, lam yahmil al-khabatha, maka tidak bisa membawa terhadap itu air al-khabatha, kotoran. Jadi jika ada air yang banyaknya dua kula, maka kotoran apapun yang masuk ke dalamnya itu tidak bisa menajiskan air itu. Asalkan air itu masih tetap sifat aslinya, dari rasanya, dari baunya, dari warnanya masih tetap bening misalkan. Dari baunya tidak berbau dan dari rasanya tidak berasa. Maka air tersebut masih dikatakan suci dan mensucikan. Ada air misalkan dua kula, masuk misalkan kotoran kucing, tapi air tersebut tidak berubah dari rasa, warna, dan bau, maka air tersebut masih suci dan bisa mensucikan. Sampai si kotoran itu larut terhadap air, maka air itu masih suci dan mensucikan, asalkan tidak berubah sifat tiga yang tadi, warna, bau, dan rasa. Baik, dari sini kullatain, berapa sih banyaknya kullatain itu, dua kulah itu? Maka berbeda pendapat para ulama di sini. Kullatain, masalah air banyaknya yang dua kulah. Baik, mayoritas ulama mengatakan bahwa air dua kulah itu sebanding dengan air yang kira-kira sebanyak 200 kg air. 200 kg air. Misalkan katakan 1 kilogram air itu ada 1,5 liter misalkan gitu. Maka air yang kira-kira 300 liter air itulah dimaksud dua kula. Atau pernah dikatakan bahwa dua kula itu 1 meter kubik. Jadi 1 meter panjang, lebar 1 meter, 1 meter, 1 meter, dan dalamnya pun 1 meter. Itulah kullatain, dua kula. Andai kata termasukin najis ke dalamnya dan tidak berubah sifatnya karena termasuk ke air itu, maka air itu masih suci dan mensucikan. Timbul pertanyaan sekarang, bagaimana apabila air yang kurang dari dua kula masuk najis ke dalamnya? Apakah air tersebut masih suci dan mensucikan? Ada air yang kurang dari dua kula, misalkan ada air yang kira-kira ada 150 kg misalkan, masuk kotoran cicak misalkan. Meskipun tidak berubah warna, rasa, dan bau, bagaimana hukum terhadap air itu? Maka berbeda pendapat para ulama. Kita ambil yang 4 mazhab tadi. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Hambal, mazhab Syafi'i, bahwa jika air sedikit yang terkena najis, maka air tersebut najis. Sedikitnya ini beda-beda yang 3 ulama ini, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, beda-beda. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, air yang sedikit itu bukan air yang dua kula. Air yang sedikit itu adalah apabila air yang najis, air yang sedikit itu adalah apabila digoyangkan satu sisi, maka sisi yang lain ikut bergoyang, saking sedikitnya. Dan itu terkena najis, maka najis juga air itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa bahwa air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kulah, air yang kurang daripada 200 kg.
Misalkan ada air 199 kg terkena najis, maka najis pula air itu, tidak bisa dipakai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dasarnya itu adalah ada hadis yang mengatakan bahwa kepada sahabat, ada air yang terjilat oleh anjing, maka air itu disuruh buang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ukuran kadar sedikitnya itu. Menurut Imam Abu Hanifah, sedikitnya itu adalah sekadar digoyangkan sisi yang satu, sisi yang lainnya ikut bergoyang. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang kurang 2 kula, meskipun ada 199 kg air, tapi termasuki najis, maka najis pula air tersebut. Tetapi menurut mazhab Imam Malik, ada mazhab yang dikatakan mazhab Zohiriyah, ada yang menyebutkan, ada yang berpendapat namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa air yang terkena najis, meskipun air tersebut kurang dari 2 kula, asalkan air tersebut tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Menurut Imam Malik. Jadi ada air 1 ember, kan tentunya itu kurang dari 2 kula. Masuk kotoran cicak misalkan, atau bangkai cicak. Selagi air tersebut tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka air itu masih suci dan mensucikan. Asalkan dihilangkan saja najisnya. Kalau najisnya tidak larut dalam air, misalkan bangkai cicak, dikeluarin aja bangkai cicaknya, tidak ada perubahan dalam sifat air tersebut, maka masih suci dan mensucikan, meskipun kurang dari 2 kula. Itu menurut pendapat Imam Malik, mazhab Zohiriyah. Mazhab Zohiriyah itu adalah mazhab yang teks dari Nabi seperti itu, ya seperti itu pengamalannya, tidak ada takwil gitu. Dan menurut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu hadis yang ke-5 yang kita bahas terakhir kemarin. Itu saja sepertinya yang bisa kita bahas pada kajian perdana di YouTube kita kali ini. Ini jadi selalu di setiap hari Ahad, insyaallah kita akan mengkaji Bulughul Maram. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak baik, itu karena kesalahan saya sendiri. Dan adapun ada perkataan yang memang bagus, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.